Selamat datang kembali di podcast Biar Lega. Podcast bersama saya Gilang Baskara. Podcast yang isinya mengeluarkan isi pikiran saya biar lega. Dan ada baca-baca email biar lega pendengarnya. Ini untuk edisi Kamis tanggal 10 Desember 2020. Yang gue baru tag hari Kamis juga, Kamis siang. Jadi semoga tetap bisa saya tayangkan di hari ini juga, jadi tidak telat. Kembali lagi di mobil, di perjalanan karena sok sibuk. Jadi daripada nyetir saja sambil dengerin podcast orang, biasanya lebih baik saya sambil membuat podcast juga, jadi selalu produktif. Gokil. Kehidupan konten kreator bro, gini bro, biasalah. Sorry lu mah enak tinggal dengerin, tinggal menagih, tinggal menunggu. Saya nih demi kalian. Apa ya, tapi gue lagi gak ada bahasan sih. Apa yang mau gue bahas ya kemarin? Tentu yang paling ramai kemarin adalah korupsi bantuan sosial. Lu tahu masalah dari dulu tuh kan korupsi. Lu tahu Indonesia negara lu tidak berkembang kalau lu lihat hasil karya seninya dari dulu. Coba dari zaman dulu, lagu-lagu dulu, Iwan Fals saja misalkan yang kita banyak tahu, bahas tentang korupsi, tentang pemerintahan yang apa, kroni-kroni segala macem. Sampai sekarang masih terjadi itu semua. Padahal tuh lagu-lagu zaman kapan, semua masih terjadi. Kalau lo inget dulu Padiangan Project tuh dia punya lagu-lagu tentang sepak bola yang beberapa kali menyebut tentang ketidakbecusan PSSI dalam berorganisasi gitu, dalam merekrut, dalam apa. Sampai sekarang juga PSSI gitu-gitu aja kan. Ya itulah negaramu ini. Negara kalian tidak ada perubahan sedari dulu. Bentar, saya bayar tol dulu. Kayak gitu, tidak ada perubahan negara kalian dari dulu, itu aja masalahnya. Korupsi deh. Gue yakin korupsi tidak hanya ada di Indonesia. Gue yakin banyak negara lain yang berkorupsi juga pejabatnya, pemerintahannya gitu. Yang lebih jelek dari kita juga saya yakin ada. Kita nggak satu-satunya, tapi nggak peduli karena kita tidak tinggal di negara itu juga, kita tinggal di negara ini. Menurut gue yang bikin kegiatan korupsi di Indonesia ini menjijikkan, filthy gitulah, disgusting gitu, karena terlalu jelas gitu di depan mata. Kalau kalian nih, para pemangku kebijakan, para decision maker, bisa membangun, paling nggak yang kita lihat deh, mungkin birokrasi apa nggak terlalu kelihatan, nggak selalu kelihatan, tapi yang jelas kan infrastruktur kayak jalan raya, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya bagus. Misalkan ya, di Indonesia dari dulu pendidikan gratis sampai SMA, dari dulu nih ya misalkan. Terus sekolah juga rata, sekolah negeri pun sama bagusnya dengan sekolah swasta. Jalanan dari dulu tidak pernah ada yang komplain jalanan jelek apa segala macam. Infrastruktur dibangun bagus, transportasi umum dibangun dari dulu bagus. Kalaupun ada pejabat yang korupsi, rakyat tidak akan tahu atau tidak akan peduli karena sudah terbuai dengan fasilitas yang oke. Jadi ya udah aja gitu, dia udah terbuai dengan fasilitas sehingga tidak memperhatikan lagi gitu. Mundi dia, para pejabat-pejabat yang mulia, yang terhormat, kelihatan banget korupsinya dan berasa banget. Dari dulu kan masalah kita se-Indonesia, ini gue di kota besar ya, gue di Jakarta lah, gue lahir dan besar di Jakarta. Bisa dibilang kasarnya Jakarta adalah role model
bagi kota-kota lain, terutama di bidang infrastruktur gitu. Dari dulu masalah gua adalah dengan jalan Jakarta adalah jalannya jelek, rambu suka ada yang ketutupan pohon, lampu-lampu jalan suka pada gelap, pada mati, marka jalan suka nggak jelas, itu loh. Dan ini tuh kan di Jakarta gitulah kasarnya nih, yang di kota besar yang pusat pemerintahan di dia, presiden di dia, segala macam di sini, Mabes Polri di sini. Kenapa busuk gitu infrastrukturnya? Mobil nggak diatur keberadaannya, motor nggak diatur, orang beli aja terus nggak masalah. Kayak gitu. Berarti bang, kalau negara kita udah maju nggak apa-apa dong pejabatnya korupsi? Bukan saya membenarkan adanya korupsi. Tapi siapa sih yang nggak gentar dikasih duit 17M? Semua orang punya dosanya masing-masing. Udahlah. Bener, semua orang punya blundernya masing-masing juga kok, ya udahlah. Kayak gitu. Terlalu jelas gitu kalau di Indonesia. Kayak kemarin deh yang paling parah, salah satu yang terparah adalah iktp atau KTPL atau KTP elektronik, yang harusnya udah dari 7 tahun 10 tahun lalu mungkin ya KTP elektronik tuh. Kerugian negaranya jikalau saya tidak salah 2T kerugian negara. Di masyarakat apa? Blanko apa sih? Walaupun gue nggak pernah tahu bentuk blanko tuh apa sih. Yang disebut blanko KTP elektronik tuh kayak apa bentuknya, gue nggak pernah lihat. Gue tahun lalu ya baru perpanjang paspor kan. Tahun lalu apa? 2 tahun lalu ya? Ya tahun lalu kalau nggak salah. Berharap ingin paspor elektronik dong. Sudah nunggu di imigrasi di Jaksel tuh di Mampang. Nunggu lagi ngantri nih, tinggal giliran gue dipanggil dan foto segala macam gitu. Ada pengumuman. Mohon maaf, blanko KTP paspor elektronik, blanko paspor sudah sedang habis dan sampai dengan masa yang belum bisa ditentukan. Anjing, lagi antri. Coba bapak pejabat gue kasih tahu cara korupsi yang bagus gitu. Blanko lu sediain, KTP elektronik gampang, semua lancar, nggak ada yang protes. Lu korupsi nggak ada yang tahu, goblok. Kalau gini kan kelihatan banget, kaciri pisan. Kayak gue nggak mau munafik gitu, gue pernah nyontek. Kalau mau dibilang misalnya nyontek itu bagian kecil dari korupsi, iya gue pernah nyontek waktu sekolah, di zaman sekolah nyontek gue. Tapi kan kami nyontek juga nggak terang-terangan. Jarkom SMS, ngebet buku di laci meja. Ada temen gue yang nulis di kertas kecil ditaruh di packaging penghapus. Ada yang caranya dengan naruh koran di meja pengawas jadi biar pengawasnya terdistract. Kita menggunakan cara-cara yang semoga tidak ketahuan gitu. Walaupun ada pernah lah ketahuan temen gue. Tapi kan paling nggak kelihatannya tuh udah oke dulu gitu. Nggak tahu-tahu di atas meja ditaruh buku cetakan, enggak. Gitu loh. Para yang mulia. Apalagi yang terakhir yang bansos, Kemensos nih, mohon maaf nih. Cuma 17M tuh kecil. Gue kalau dikasih kesempatan korupsi 2T gue baru mau kayaknya dah. 4T lah. Nambah 5 deh biar enak angkanya. 5T gue baru mau dah. Kalau masih 17 kekayaan dia kalau nggak salah 47M, korupsi 17M. Dikit bro, 17M itu bapak, terlalu sedikit, cekurang mah. Sayang malunya, dibanding malunya gitu.
Yalah mungkin lu masuk penjara bisa beli penjara yang bagus, tapi tetap namamu sudah tercoreng. Aing ingat sampai kapanpun nama-nama kalian yang pernah masuk kasus korupsi, gue inget. Anak-anak lu namanya tercoreng sama temen-temennya, walaupun temen-temennya bisa dibayar sih, maksudnya ditraktir mulu juga diem, dipinjemin mobil mulu juga diem. Kayak gitu. Sayang kalau gue mah, sayang nama baiknya. Bukan apa-apa, sayang itunya doang aing mah. Terlalu kelihatan jadi menjijikan gitu. Kayak waktu dulu masa Orba lah, kayak gitu kan, keciri banget gitu. Anaknya megang perusahaan ini, anaknya lagi megang perusahaan ini. Sekarang sama aja caranya. Nggak pada belajar marane teh. Cara yang baik dan benar dalam berkorupsi yang nggak kelihatan gitu. Nih ya, lu ngambil korupsi duit negara lah ya. Dosanya sama gua rasa. Jadi jangan nanggung. Kayak yang kemarin tuh yang baru ditangkap setelah berapa tahun tuh kabur ke luar negeri. Itu kan banyak banget dia ngambilnya dengan cara apalah bang itu gua nggak paham tuh. Ada artnya gitu. Art of stealingnya tuh ada dan nggak mungkin sendiri. Kayak Mensos ini yang ketangkap kan cuma dia sama 2 PPK-nya itu, pejabat apa komitmen gitu. Cuma bertiga apa berempat, nggak mungkin. Nggak mungkin, emang gue goblok biar kelihatan. Ini KPK kan juga lagi bermasalah trust dari masyarakat kan. Ini pun dengan gini kita jadinya respect iya, tapi rada curiga gitu. Ini kayak belum. Kemarin gue baru banget syuting Ngopi Kompas TV, tayang Jumat kalau nggak salah besok. Bahas tentang korupsi, sama ngobrolnya sama orang dari ICW, sama dari orang jubir KPK. Iya, ini buat kelihatan bergerak aja gitu KPK. Cuman trust masyarakat tuh masih belum gitu, ke KPK belum balik dengan gini. Apalagi sebelumnya menteri lagi gitu soal lobster. Terus sekarang kena menteri lagi. Kita kayak dari partai yang berbeda. Apakah ini pesanan? Nggak mungkin dong ini pesanan. Hey, masa partai aku ketangkep? Tangkap juga dong menteri dari partai dia. Biar bukan partai aku saja yang malu-maluin. Nggak mungkin seperti itu dong. Masa sih pesanan? Nggak ah. Kayaknya enggak deh. Kayaknya memang ditangkap beneran. Kayak gitu. Terus saya koreksi pernyataan saya tadi, ya kayaknya memang benar deh, hanya menteri itu dan 2 orang pejabat lainnya atau 3 orang pejabat lainnya. Memang hanya mereka. Tidak ada lagi kok yang bantuin, saya yakin. Saya yakin cuma itu aja pelakunya, udah cukup. Sama kayak kalau zaman dulu masih zaman DVD bajakan. Sering banget saya lihat ada penggerebekan pedagang kaki lima DVD bajakan. Pedagang DVD bajakan diambil-ambilin, ditangkap-tangkepin. Pedagang kaki lima yang pedagang kecil di pinggir jalan itu yang ditangkap-tangkepin. Ya betul, saya yakin dengan menangkap-nangkapi mereka sudah cukup. Nggak ada pabriknya, saya yakin nggak ada. Pabriknya nggak ada, atau supplier besarnya yang punya pabrik besarnya nggak ada, saya yakin. Hanya pedagang kecil aja biar yang ditangkap udah cukup. Petugasnya keren kok kerjanya, menangkap pedagang-pedagang kecil. Keren. Kayak nangkep pemakai narkoba yang cuma pakai setengah linting. Bahkan ada pernah kasus yang gue dengar dari Asumsi Bersuara, bahkan nggak ada barbuknya gitu. Sudah habis sisa apa namanya tuh buat ngisepnya doang. Apa sih kalau di rokok tuh ujungnya tuh apa sih yang tempat ngisepnya? Apa sebutannya? Kalau di rokok filter ya itunya lah, sisa itunya doang bisa lo ditangkap. Cukup kok itu untuk memberantas narkoba. Masukin semua tuh penjara penuh sama pemakai
masukin semua. Anjing. Nggak ada, gue yakin pabrik besarnya yang punya pabrik nggak ada lah. Narkoba mah emang kecil-kecil semua. Karena itu yang dibutuhkan kan untuk nangkep yang kecil-kecil. Konferensi pers dengan polisi-polisi teroris tuh, kayak polisi-polisi anti teror dengan senyapan senjata laras panjang, megang, bersebelahan dengan si pemakai yang hanya mangkai ya segram. Banyak banget tuh pakai segram tuh, harus dijaga dengan polisi kayak polisi teroris gitu untuk karena memang berbahaya sekali mereka dibanding pabrik besar atau mafia besarnya. Saya yakin tidak ada mafia besarnya, hanya ada yang kecil-kecil itu saja. Aus aing sih ya, ngeceh. 17M men, dikit banget 17M tuh. Ya secara duit itu gede sih, tapi secara kalau korupsi itu mah dikit. Udah gitu yang dikorup ngambil dari bansos si eta mah. Gak bisa cara lain, sistem lain, cara korupsinya yang lebih bagus gitu, yang lebih bagus dan bisa lebih dapat banyak. Kalau nggak salah kan dana yang dikelola itu 500-an berapa ya, gue agak lupa, 500M atau berapa gitu, pokoknya T, ujungnya T kalau nggak salah, 5T apa yang dia kelola totalnya ya, untuk bansos untuk apa gitu. Bansosnya kan dikirim 2 kali, bansos 600.000 dibagi dalam 2 tahap 300 itu yang diambil sama dia. Per paketnya 10.000 diambil. Ntar bayar tol lagi. Masa yang begituan diambil? Makanya bikin orang jadi, bikin gue lah, gue males mengeneralisir karena gue juga tidak suka digeneralisir. Bikin gue dan mungkin orang-orang yang sepemikiran sama gue deh. Jadi kan curiga gitu, paham tuh? Nyaho tuh marane teh. Masa sih segitu doang? Udah gitu lu udah, namamu sudah jelek karena korupsi, satu. Kedua, karena yang dikorupsiin adalah bansos, bantuan sosial untuk rakyat yang susah di masa pandemi. Kabeh teh susah. Kalau yang kemarin, sekali lagi, bukan berarti saya mending itu, tidak, semua busuk. Tapi kayak kemarin misalnya IKTP, oke deh dia IKTP ya, berapa tuh banyak emang sebel dah. Tapi kalau ini bansos tuh lebih ada hati gitu, karena bansos kan sumbangan, ada empati, itu yang lebih berasa ke masyarakat gitu. Korupsinya iya, kalau yang KTP elektronik bagi gua itu cuma ya korupsi udah gitu, dah goblok korupsi. Kalau ini tuh ada mana nurani anjing, bantuan sosial yang dikorupsi kayak gitu, ada kesitunya jadinya. Isinya tuh kan sarden, mie instan, beras, ada 10 macam kalau nggak salah gue baca tuh, kecap, sabun, sampo, sabun ya, diambil 10.000 jadi apa isinya? Indominya apa diganti Alhami gitu, sabunnya yang sabun batangan udah penyok, yang udah pernah jatuh ke lantai,
Atau sabun cair yang setengahnya isinya air apa gimana anjing. Sama kayak dulu 2012, gue ingat Kementerian Agama sempat jadi kementerian paling korup di Indonesia menurut KPK. Waktu itu yang dikorupsi adalah sempat pengadaan Al-Quran dan pengelolaan dana haji. Gokil nggak? Itu juga tuh, nggak cuma korupsi, itu melukai hati orang yang di luar korupsinya adalah anjing, lu dana buat haji, orang nabung dari bertahun-tahun, ada yang 10 tahun nabung biar bisa naik haji, mana ambil duitnya. Karena emang bahaya sih tuh Kementerian Agama yang ngurus agama Islam doang itu. Kementerian Agama mayoritas tuh bahaya banget emang. Dana haji kan triliunan, miliaran, triliunan mungkin diindepin di bank. Itu nggak usah dana hajinya, dimasukin deposito, bunganya aja lu ambil tiap tahun tuh, bunganya udah mengerikan itu angkanya. Ini diambil pengadaan Al-Quran. Aduh, gimana ngomongnya ya? Kalau mau cari korupsi itu yang teuing aing ngajarin. Gue jadi ngajarin orang korupsi. Marahnya teh geus kolot. Di sistem teh udah bertahun-tahun, tahu lah caranya ngobrol sama senior. Bang, ini gimana sih cara korupsi ini biar kayak di komunitas stand up gak sih manggilnya bang semua. Bang, ini biar gini-gini gimana bang? Aneh baru nih bang, sebagai pejabat. Mau dong bang, dapat bagian juga. Bayar tol lagi. 3 kali aing bayar tol. Kayak gini. Bayar tol 3 kali kan, pindah-pindah dari Jor. Terus mau pindah ke dalam kota kan lewat ada tol tengahnya tuh. Nah itu kan bayar lagi 15, 7.000, 10.000. Kita kan nggak tahu harga aslinya berapa. Kayak gitu kan nggak ketahuan, nggak berasa sama orang, ya nggak? Kalau kita mau isi ulang si e-money ini, uang elektroniknya, kalau lu isi ulang kan suka ada gerbang tol yang bisa mengisi ulang, atau di Indomaret gitu-gitu lu kan ada kena casnya 1.500 apa. Nah yang gitu-gitu tuh, charge kecil-kecil baik gitu, lama-lama menjadi bukit. Itu kan gak terlalu berasa tuh sama orang. Apalagi semenjak jadi uang elektronik, apa-apa kan tinggal tap, lu gak melihat ada uang fisiknya. Kan lu gak tahu, tap aja kayak gitu. Coba deh marane kan jelma-jelma pinter, minimal kan pada S2, ada yang S3, ada yang profesor, ada yang double degree, gelar S2-nya banyak, ada yang macam-macam lah, lulusan mana, keren. Masa sih yang beginian aja harus diajarin sama yang gak S1? Kocak orang-orang ini. Atau jangan-jangan mereka mendesain supaya orang-orang kayak gue berpikir seperti ini ya? Jangan-jangan kayak gitu. Entahlah. Kayak misalkan ya kan nih bisa tuh harga bensin. Kita kan nggak tahu harga bensin yang asli banget berapa gitu. Dinaikin, iya aja, kita mah tetap beli karena butuh, harus pakai terus. Pakai aja. Nggak akan gua ngecek sampai wah ini berapa harusnya. Wah gue beli Pertamax 9.000, wah padahal aslinya ini cuma 7.500 nih. Nggak akan gue cek, udah beli aja, orang butuh.
Nah itu celah tuh, bisa tuh kalau lo mau pakai korupsi tuh. Atau udah. Terus kayak misalkan apa ya, harga rumah, harga properti lah. Kan developer beli tanah, lalu dibangun atasnya sama developer, dibangun rumah, dibangun gedung, dibangun mall, apalah segala macam. Pokoknya kita tahu sebagai masyarakat biasa, harga properti di Indonesia sekarang gila-gilaan mahalnya, ya kan? Tapi kita kan nggak tahu awalnya berapa harganya. Karena kan developer ya, walaupun developer minjem uang dari bank untuk membangunnya, pasti kan developer butuh izin dong. Izin untuk membangun, izin untuk jualan, izin ke siapa? Ke yang punya negara, ke birokrasi. Nah, kan kita nggak tahu tuh izin harus bayar berapa, segala macem untuk bangun, bla bla bla. Akhirnya ke kitanya jadi segitu. Harga rumah-rumah pinggir-pinggir Jakarta, lo BSD situ ada yang 8M, 4M. Kemarin saya jalan-jalan ke PIK, 4M, harga mulai dari 4M. Jauh loh itu dari pinggir laut. Tsunami kena duluan loh. Tuh saya kasih tahu celah-celahnya, jadi nggak berasa sama rakyat biasa tuh. Kalau ternyata sudah dikorupsi tidak berasa gitu. Tapi gue yakin kalian lebih pinter lah, udah dilakuin mungkin yang gitu-gitu. Harga internet, iya kami bayarnya ke swasta kebanyakan perusahaannya. Tapi kan swasta agar bisa beroperasi di sebuah tanah negara Republik Indonesia ini kan izinnya ke siapa? Ke yang mulia dong, ya kan? Kayaknya dari tadi gue di tol nih banyak lubang anjing, serem banget. Nah ini berasa nih gue, anjing nih pasti aspal yang kualitas jelek nih. Nah kan jadi berasa gue nih marah nih. Janganlah dikorupsi aspal, ketahuan jelek aspal lu semua. Enak marah-marah ya. Gue nggak ada bahan, tadinya malah jadi panjang nih udah. Di luar korupsi ada lagi yang kemarin ada 6, menurut berita ya dan menurut laporan aparat, 6 anggota FPI ditembak mati karena melawan. Alright. Gue belum baca lagi beritanya, maksudnya ada keluarganya apa jenazahnya dibawa segala macam, turut berduka untuk para keluarga jenazah itu yang ditinggalkan. Tapi yang bikin saya bingung adalah itu kan keluar hanya dari mulut polisi di tol Cikampek KM 50. Saya sering sekali bolak-balik Bandung, hampir semua jam pernah saya lewati. Tengah malam pernah, subuh pernah, siang pernah, malam pernah, pagi pernah. Itu tuh rame terus. Apalagi kalau malam, tengah malam, itu truk rame bener. Tidak ada satu video acan, atau saya kelewat, mohon maaf, tapi saya belum lihat. Kalau ada videonya pasti rame dong di sosmed. Ini video penembakan, karena dibilang terjadi penembakan. Dan katanya dari sisi FPI-nya bawa senjata api juga, karena polisi megang senjata api tuh yang waktu konferensi pers yang masih sangat bersih, putih, bagai bayi baru dilahirkan dari ke bumi. Kemana sih mobil? Kayak gitu. Ya mungkin emang orang FPI-nya hobi bersih-bersih senjata kali ya, jadi bersih banget itu. Apa namanya? Senjatanya apa sih istilahnya? Apa sih nama revolver? Tuh.
Terus apalagi ya, terjadi berarti kan tembak-tembakan, mobilnya katanya mobil polisinya diserempet atau apalah. Bukti hanya ada rekaman audio, kayak voice note itu, kayak voice note WhatsApp. Alright, gue belum baca berita yang ada wartawan ke TKP gitu, ngelihat TKP-nya, belum lihat, gue belum baca beritanya. Nggak ada satupun video orang yang lagi lewat dekat situ, karena dekat situ ada rest area juga kalau nggak salah, dan itu daerah kilometer 50 itu sudah daerah pabrik, banyak pabrik. Minimal ada orang yang bersaksi di sosmed lah kalau dia dengar suara tembak-tembakan, karena ada 6 orang yang tewas. Apakah hanya ada 6 peluru yang keluar? Jadi satu peluru pas kena satu orang. Dar. Pas semuanya. Apakah itu yang terjadi? Bisa jadi itu yang terjadi, sangat akurat polisi-polisi Indonesia. Ya kan? Karena kalau lihat berita tentang ada perampok atau penjahat apapun yang kabur, pasti kena timah panas di betis. Hampir pasti setiap berita timah panas di betis. Itu membuktikan akurasi yang luar biasa. Dari seluruh badan betis kecil loh. Anjing, susah banget tuh. Gue kalau main game tembak-tembakan mau ngarahin ke kaki atau ngarahin kepala lah, yang jelas-jelas di atas susah banget. Betis apalagi, itu akurasinya luar biasa pakai revolver. Bisa kayak gitu. Jadi gue bukan pendukung kedua belah pihak, pendukung ormas maupun pendukung aparat. Kalau ada yang ditembak mati, misalkan dia teroris, mau ngeledakin mall atau mau ngeledakin gereja, ada buktinya, oke lah. Tapi kalau ya nggak tahu dah. Gantung ya biarin. Saya juga udah mau sampai ke tempat tujuan. Udahan dulu deh, nanti lanjut lagi ya untuk sesi membaca email. Sudah marah-marahnya gue nggak mau terlalu merusak hari dengan marah-marah mulu. Oke, bye-bye. Oke, saatnya membaca email yang sudah masuk ke podcastbiarlega@gmail.com. Setengah mati. Oke, hobi judulnya. Assalamualaikum, halo Bang Gilbas, gue Arif dari Jakarta. By the way pakai gua lo nggak apa-apa ya Bang, udah terbiasa gitu. Gue udah dengerin podcast Biar Lega dari lama, tapi kapannya gue lupa baru sekarang ini menyempatkan untuk kirim email. Gue pun udah ngikutin lo dari zaman Suci 2 semenjak beat lo soal superhero pengangguran. Itu lucu banget sih, dan amazed aja gue waktu itu karena lo bisa ngulik superhero dari perspektif yang jarang dilihat orang. Iyalah, pakai heran lagi. Selanjutnya pas lo di Comedy Crib Komtung, dimana lo hanya ngebahas toilet SPBU sepanjang stand up dari berbagai macam angle tapi tetap pecah. Salut Bang. Karena emang gue jago. Dibeli dong spesial gue di comika.id. Gilang Baskara Live at Teater Jakarta, oke? Okay? Anyway, gue salah satu subscriber lo dan baru lihat video lo yang YouTube mengenai custom diecast ala-ala Jakarta Diecast Project ya Bang. Keren, haha. Kira-kira bakal ada video-video custom diecast selanjutnya nggak Bang di video YouTube lo? Ada. Cuma ya karena saya banyak yang pengen dikerjain, jadi lebih tepatnya bukan banyak yang pengen dikerjain, tapi banyak menunda pekerjaan. Ada yang udah direkam tapi belum diedit, ada yang belum jadi sama sekali mobilnya, ada 2 atau 3 lah gitulah, gue pengen ngerjain sekaligus.
Ya gitulah, semoga ada lagi nanti. Atau ngebahas koleksi diecast, pernah ya tapi soalnya kebanyakan masih dibungkus sih, udah nggak pernah gue buka-bukain, jadi cuma bisa dilihat-lihat doang ya gitulah. Kalau gue ngoleksinya Tomica, pengen custom tapi masih nggak berani walaupun cuma ceperin dan ganti velg. Ngilu kok gitu kalau ngebayang diecastnya salah custom malah jadi jelek, haha. Makanya kayak yang saya lakukan, pakai diecast yang bukan Hot Wheels, bukan yang bermerek dulu, diecast biasa aja bro, biar nggak sayang. Thank you ya bang udah dibacain emailnya. Pertanyaan gue mau lo jawab apa enggak? Nggak apa-apa kok. Semoga lo sehat, bahagia dan sukses pada waktunya bang. Cheers, amin. Regards, Muhammad Arif Rahman. Apa nih? Lanjut. Halo Bang Gilang, subjeknya. Halo Bang, email ini bakal curhat dikit dan kayak bakal seneng aja kalau dibacain di podcast biar lega. Ini lebih ke apresiasi, siapa tahu Bang Gilang perlu penyemangat ketika males. Oke. Aku udah ngikutin Bang Gilang, ini BTW ini email tanggal November 11. Wah, udah lumayan lama. Udah sebulan lalu. Mana sih? Aku udah ngikutin Bang Gilang dari SMP kelas 2 di Suci 2. Kalau kamu ya SMP kelas 2 di Suci 2 berarti kan 2012. Berarti kelas 3 1, 2, 3. Berarti kamu udah kuliah tingkat akhir atau mungkin udah lulus kuliah sekarang. Wah, udah selama itu ya. Kalau dipikir gue, kalau mikir ke belakang, gue dari 2012 berkarir secara profesional di stand up. Gue mikir udah 8 tahun ya gitu. Kalau gue sendiri ngeliat ke gue sendiri, udah 8 tahun lalu, kayak ya udah lama berasa, tapi ya udah gitu. Tapi kalau gue denger kayak gini, ada yang dari SMP, ada yang dari SD bilang nonton gue baru merasa udah lamanya berkarir dan udah tuanya gue di situ tuh baru berasa. Gitulah. Oke, lanjut. Beat yang paling nempel tuh toilet Jepang. Karena pas SMP aku wibu parah. Terus setelah dipikir-pikir, Bang Gilang beatnya tentang toilet mulu dah. Terakhir kan toilet SPBU. Nggak mulu sih, cuma 2 itu aja kayaknya tentang toilet. Kebetulan yang toilet SPBU panjang dan banyak isi materinya. Aku sering muter podcast biar lega sama boring bokir setiap tidur. Jujur aku kangen boring, botak atau keriting yang konsepnya chill. Itu emang bener ya bang, tidur di lantai senderan sama sofa? Iya bener tiduran. WK, soalnya ada yang komen gitu di YouTube. Tapi aku juga suka sama Bang Boris yang ganteng-ganteng fuckboy Batak gitu. Tapi sebenarnya either way, aku selalu suka konsep apapun yang kalian bertiga. Atau berdua sama Bang Uus bawa. Karena kayak fans pada umumnya, aku suka kalian dan gak punya ekspektasi apapun sama kalian. Kalian jadi diri sendiri aja udah pada keren. Terus meski sekarang ganti konsep lagi sama vibe, menurut aku lucu-lucu aja. Apalagi Bang Diki juga mantap betul. Diki salah satu stand up comedian terlucu yang Indonesia punya. Jujur aku dari SMP udah belajar teknik stand up comedy, makanya bahasa Indonesia pas SMP aku bahkan tentang bedah teknik stand up dan anak-anak ketawa sama contoh beat yang aku bikin. Tapi sampai tua gini aku nggak ikut komunitas dan nggak ikut open mic. Jujur karena capek banget sama stigma cewek nggak lucu kalau stand up. Padahal aku satu alma mater sama Kak Kiki. Harusnya aku pede aja join stand up UNJ. Cuma aku mikir kalau Kak Kiki kan materinya blue, sementara gue kurang nyaman sama materi blue atau roasting pemerintah. Susah banget emang kalau jadi komedian cewek. Kayaknya Kiki itu udah nyangkut banget image-nya sebagai roasting pemerintah ya, roasting pejabat. Aduh. Ditambah lagi aku ngeri lihat komen YouTube di video-video Mbak Liguina by the way pakai G bukan pakai D. Liguina sama Mbak Gamila. Benar-benar apa yang bagi aku lucu, bagi segmen penikmat stand up yang mainstream itu nggak lucu. Pengen gitu skena kita bisa kayak stand up komedi luar yang semua segmen tuh ada aja komiknya. Sekarang komik Indo kayaknya cuma tersegmentasi dari entertainer aja dan rata-rata pasti datang dari anak kuliahan. Orang yang bisa dibilang miskin atau komedian dari awal. Ya kita baru 8 tahun bro, jangan bandingin sama luar kayak misalnya kayak US yang udah 20 tahun, udah 30 tahun, beda lah. Terus tahu gak sih bang, aku pernah ikut nonton bayaran buat Danus acara kampus di acaranya Cak Lontong yang ada Bang Uus. Aku yang udah nonton banyak banget video Bang Uus dan udah ngikutin dari Suci 3, seketika gagu dan cuma bisa ngomong kayak orang yang nonton doi dari Suca, terus foto bareng. Padahal banyak yang mau aku sampein.
Aku berharap banget bisa seenggaknya hahaha sama kalian bertiga atau bahkan nongkrong di Atep bareng Bang Uus kalau cowok aku main ke Unpad lagi. No. Ada pepatah yang mengatakan jangan pernah kenal dengan idolamu. Nanti jadi banyak kecewanya. Kayak gitu ya, tapi terserah sih. Jujur aku gak enak sama Bang Uus karena Bang Uus cuma pakai kaos putih dan lagi ambil catering sama Bang Ari Keriting. Gara-gara aku foto, orang-orang penonton bayaran lain jadi nimbrung minta foto banyak banget. Maaf ya Bang Uus. Udah Bang, gitu aja. Please banget kalau Boring Bokir live adain tiket eksklusif buat makan siang bareng atau apa gitu. Aku pengen banget ngobrol banyak sama kalian bareng sama cowok aku. Karena kalian aku bisa share banyak cerita soal Nangor dan Unpad. Dan ngobatin rasa kangen cowok aku sama Nangor. Sehat terus Bang. Dia ada email berikutnya. Jadi tanggal 11 juga jadi ada tambahan email. Mau nambahin Bang, gue tahu komik gak cuma dari mahasiswa, orang menengah ke bawah dan komedian senior, tapi ada orang BNN, polisi, guru dan lain-lain. Cuma perhatiin deh, yang terkenal dan kecintaan TV nasional pasti yang kayak Bintang, Marcel dan Rahmat. Akhirnya kalau ada yang mewakilkan keresahan yang kurang awam, orang jadi malas. Nggak juga menurut gue, itu kan yang kelihatan di TV ya. Tapi banyak yang di TV-nya mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi di off-air jalan terus. Banyak yang kayak gitu. Ada yang di off-air jalan terus, ada yang di emang penonton stand up banget, udah jadi dewa. Jadi apa ya, pegangan lah untuk para penonton gitu. Banyak yang gitu. Iya nggak sih Bang? Atau emang gue aja yang terlalu takut terjun dunia stand up? Ya mungkin lo yang terlalu takut. Atau ya emang tidak semua orang bisa jadi apapun kok. Jadi jangan terlalu percaya kayak Anda bisa jadi apapun. Enggak juga sih, emang udah ada takdirnya masing-masing aja. Gue ngeri sama darah gitu, nggak mungkin gue jadi dokter gitu. Emang udah ada jatahnya orang lain yang jadi dokter, bukan gue. Lanjut. Overthinking, nggak usah dibaca alamat email ya Bang. Bang, aku lagi di masa bingung dan overthinking. Aku hidup selama 20 tahun ini lempeng aja, nggak ada hal-hal yang membuat aku kepikiran. Tapi pas masuk di semester 5 kuliah ini aku kayak cepet banget panik dan overthinking. BTW aku cuma D3, Bang. Makanya sekarang aku di masa-masa penyusunan proposal karya tulis ilmiah. Ngerjain ini rasanya berat banget. Dulu rasanya awal-awal kuliah setelah lulus ini mau lanjut kuliah sampai S1 atau setinggi-tingginya, tapi pas di semester ini rasanya mau stop. Tapi kalau stop kasihan orang tua karena udah biayain kuliah. Bang Ilham pernah gak ngerasain panis dan cemas overthinking kayak aku? Gimana Bang Ilham ngilangin pikiran itu, yakinin kalau bisa ngelakuin masalah yang dihadapi? Sebenarnya udah saya ucapkan berkali-kali di podcast ini ya. Umur 20 sampai 25 sampai 26 lah. Itu tuh adalah masa-masa dimana overthinking, merasa tidak ada gunanya di bumi ini, merasa aduh gue ngapain sih dilahirin, merasa aduh ntar gue gede jadi apa ya, aduh kayaknya gue cuma jadi beban negara deh, aduh kayaknya gue nggak ada gunanya deh, aduh gue gimana ya gitu. Belum lagi permasalahan sama hubungan gitu, sama pacar, sama cewek, sama cowok, aduh gimana. Ini lagi masa-masanya. Cara ngadepinnya nggak tahu sih, dulu gue kalau inget-inget emang enak juga sih. Itu salah satu akhirnya kenapa gue menunda-nunda ngerjain skripsi, males karena dulu gue takut banget gue lulus nggak kerja di mana-mana. Itu yang gue takutkan dulu. Terlalu banyak takut, akhirnya skripsinya tidak selesai sampai sekarang. Jangan ditiru ya guys. Makasih banyak udah dibacain email. Aku baru ini aja ngikutin podcast Bang Gilang dan kadang bisa ketiduran kalau dengerin. Haha, sukses selalu Bang. Betul ini gue ngerekam udah jam 23.16. Apakah gue akan tetap tayang tepat waktu hari Kamis? Apa sudah pindah hari Jumat? Kalau mau tepat waktu hari Kamis, gue langsung upload aja sekarang nih. Tapi durasinya baru berapa ini? Paling baru 40 menit. Ya apa-apa. Lanjut. Nggak tahu harus seneng apa sedih. Jangan bacain alamat email. Halo Bang Gilbas, email ini ditulis pas gue lagi suka lagunya Slayer. Nggak ada hubungan juga sih. Kayaknya email ini bakalan panjang, so brace yourself. Gue anak kelas 12 MAN. Man tuh madrasah ya. Gue tuh punya so-called gebetan yang sebenarnya udah nih cewek cowok nggak sih? Cowok kayaknya. Gue tuh sebenarnya punya gebetan yang suka dari kelas 8 tapi on off gitu, dan sekarang udah mau setengah tahun gue deketin dia dan udah jelas doi emang gak ada keinginan buat jadi cewek gue. Hicks. Kalau cuma sampai situ sih gampang, ya udah tinggalin aja, tapi nggak sampai situ. Doi kalau lagi chat sama gue perhatiannya masya Allah deh. Kadang gue juga suka dibikin baper. Tapi pas gue ajak jadian doi selalu ngehindar. Anjir lu maunya apa sih? Gue capek banget. Kadang-kadang banyak teman gue yang bilang ya udah ganti gebetan aja, ribet bener. Tapi bagi gue kalau udah suka ke seseorang ya udah fokus ke dia sampai doi jelas ngasih lampu merah buat gue. Sekarang gue lagi PKL dan kayaknya gue cinlok deh sama temen PKL gue. Gue gak tau harus senang apa enggak, tapi yang pasti gue udah bisa nerima kenyataan
bahwa si gebetan gue itu sudah ngasih lampu merah buat gue. Bang, if you're reading until this point, anjir lu the best sih. Oh iya, thank you bang udah bacain sampai titik ini. Sukses terus buat apapun yang abang kerjain. Keep doing what you have to do. I'll support you no matter what. Celah. Best regards. Ya, memang gitulah. Kadang emang kalau kita kebanyakan nelen quotes secara mentah-mentah tuh jadi bingung mana yang harus diikutin. Kalau gini kan kayak ada yang bilang kalau lu suka sama suatu perjuangin sampai dapet. Ya. Tapi kalau lu ngerasa ceweknya udah gak mau, gimana? Ada yang bilang tidak semua harus lu milikin gitu. Ada lagi yang bilang yang penting berjuang dulu, jangan berhenti. Kalau emang mau pasti akan jadi milik lu. Ada lagi yang bilang istirahat aja, jangan terlalu ngoyo, hidup tuh gini bla. Gitulah. Makanya lu boleh ngikutin quotes tapi gak boleh ditelan mentah-mentah satu quotes. Karena kalau kayak gini kan lu udah ngejar cewek tapi kayaknya ngehindar terus, maunya gimana sih, kan bingung kan. Pasti ada hal-hal yang memotivasi lu, misalnya quotes-quotes yang ini bisa tangkap. Emang bingung hidup, nggak diajarin di sekolah tentang kehidupan. Kalau soal pelajaran iya, tapi tentang menghadapi kehidupan, ngadepin patah hati, ngadepin overthinking, nggak diajarin. Lanjut, tolong skip nama email ya bang. Halo Bang Gilbas, ini gua baru dengerin podcast episode 73 Pemuda 2A bang. Jadi keinget ada satu drama Korea yang background story-nya kehidupan dalam penjara. Gua gak tahu lu mau nonton K-drama apa enggak. Misalkan mau nonton bang, coba nonton Prison Playbook di Netflix. Oh ya tahu, tapi saya belum nonton. Nanti saya akan coba. Gue tuh suka kagum sama orang yang kalau ada series, ada film baru udah nonton. Gimana cara lu bisa secepat itu keep up dengan semua gitu. Gue aja yang gak sesibuk itu suka pusing ngatur waktunya. Dia bukan drama banget kayak Miracle in Cell No. 7 gitu bang. Ini komedi drama gitu. Mirip-mirip plot di K-drama Reply series kalau Bang Ilus pernah dengar. Reply juga udah dari lama pengen saya tonton, nggak ditonton. Nggak kayak drama Korea umum atau stereotip orang-orang. Menurut gue banyak pandangan baru dan insight bagus dari drama itu. Udah mau bilang itu aja. Good luck dan sehat selalu bang. Oke, thank you. Ntar saya tonton dah Prison Playbook. Lanjut, ini 16 November. Pacar dan masa depan. Jangan baca alamat email. Bang, menurut lo apakah pacaran waktu SMA atau kuliah itu bisa mengganggu proses kita dalam belajar dan menggapai cita-cita? Wah. Atau bisa seperti pisau bermata dua. Di satu sisi bisa mengganggu dan menghambat, tapi di satu sisi bisa membuat semangat. Kalau menurut gua, di masa-masa umur-umur itu, SMA sampai kuliah lah. SMA gua gak terlalu sih kalau gua pribadi. Itu adalah masa dimana masalah hidup kita itu rasanya hanya soal pacaran, soal perasaan aja. Kayaknya masalah hidup tuh nggak ada yang lain, soal perasaan, soal ya ada lah, soal tugas, soal dosen, soal kuliah, tapi soal cinta-cintaan itu aja kayaknya yang jadi masalah di hidup. Kayak gitu. Jadi ya bener kata lo, pisau bermata dua lah. Apakah yang mutusin pacarnya ketika mau ujian itu karena agar mereka fokus belajar ujian? Bull to the shit. Bullshit. No. Emang tuh pengen putus, nyari alasan. Kebetulan alasannya ada ujian, bisa dipakai. Dan menurut lo apakah menahan cinta di waktu sekolah agar nanti bisa dapetin cinta yang berkualitas pas sudah sukses itu bener? Tahu dari mana setelah sekolah akan dapet cinta yang berkualitas? Tahu dari mana saat sekolah tidak akan dapet cinta yang berkualitas? Tapi emang seperti apakah cinta yang berkualitas itu? Terlalu banyak teori Anda. Apakah kita saja yang harusnya pintar untuk membagi waktu, atau memang pacaran di waktu sekolah hanya membuang waktu dan menghambat proses belajar? Gue rasa lo kebanyakan teori, gue rasa lo kebanyakan baca, tapi lo belum pernah praktekin. Jadi lo kebanyakan nanya. Hidup dijalanin bukan dipikirin. Kabar terbaru, oke lanjut. Jangan baca 5 detik bang. Kabar terkini soal gadis yang menolakkan pasangan dudanya kepada keluarga. Oh, yang kemarin email nih. Ditolak bang, ditolak. Setelah dengerin saran dan pendapat lo soal kasus gue langsung ambil keputusan buat ngenalin. Ya gimana, orang gue cinta, dia juga udah mapan, ternyata ditolak sampai gue mau diusir dari rumah. Awalnya gue siap-siap aja sama keputusan buat ninggalin rumah dan nikah sama dia. Tapi bang, gue males dapet hinaan dari kakak-kakak gue yang gue milih pacaran lagi sembunyi-sembunyi dengan berkedok sudah memutuskan hubungan. Gue mencium bau-bau gue mau dijodohin bang. Sekarang gue minta pendapat dan saran lo lagi. Gue harus gimana di situasi yang kayak begini. Dan gimana cara gue move on sama orang yang sama sekali gue gak tahu kekurangannya dan gak pernah nyakitin gue. Itulah kalau lagi cinta, semua terasa sempurna.
Kan susah bang mutusin hubungan kalau nggak ada rasa tersakiti. Masa gue minta pacar gue nyakitin gue? Thanks bang, semoga sehat selalu biar bisa kasih saran dan pendapat ke orang-orang kayak gue gini. Waka. Kumahanya. Ya, ting namun. Gak tahu gue. Penguin masalah-masalah lu tuh. Ya, batu juga ditetesin air pelan-pelan, lama-lama cekung juga kok. Siapa tahu sekarang awal-awalnya aja ditolak, pelan-pelan, lama-lama makin parah mungkin. Oke lanjut. Oke. Ini email 21 November. Sekarang aku lagi quarter life crisis kah? Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Hehe, aku baru dengar lagi podcast biar lega. Aku yang dulu pernah kirim email yang tulisannya acak-acakan karena keyboard laptop aku rusak. Haha. Oke skip. Desember nanti aku berkurang usianya jadi 22. Dan aku nggak tahu ya ini quarter life crisis aku atau cuma sensi atau gimana. Mungkin ini my dumb mistake. Aku ajak teman-teman buat bisnis bareng. Udah berjalan lama dan kebetulan aku sibuk kerja. Jadi aku sempet gak pegang dagangan aku ini dan teman aku ini dia baru resign dari tempat kerja. Nah dia WhatsApp minta dagangan kita di up lagi. Tapi dia mintanya gak enak gitu. Nas, up lagi dong dagangannya. Aku jadi ngerasa kayak babunya gitu. Entah aku capek kerja makanya marah. Atau emang dia ngajaknya yang gak enak. Aku udah tanya ke teman-teman aku. Katanya sih emang salah cara bilang ya. Cuma aku ragu aja dan selama aku temenan sama dia juga sebenarnya aku nggak terlalu nyaman. Dia pernah body shaming ke aku. Aku cuma bisa senyum sambil bilang, terus kalau yang lu bagus harus dipamerin. Ngomongin tete pasti nih ya. Sayangnya cuma bisa dalam hati aja, nggak enak juga ribut di daycare. Oh lagi di daycare. Dan akhir tahun ini dia mau nikah. Dia tuh mau pakai jasa makeup artist yang kebetulan MUA-nya teman SMA aku. Nah dia mau nawar pakai nama aku. Ya masa yang mau pesta dia tapi bawa nama aku. Malu akunya bang. Dia nggak bilang mau nikah. Tapi aku tahu karena aku tanya teman SMA aku itu. Masalah sama dia bikin penyakit aku kambuh lagi. Jadi ngulang lagi pengobatan aku. Dan beneran deh aku udah stres banget pengobatan dari 2016 nggak kelar-kelar. Dan harusnya tahun depan udah selesai karena kambuh lagi aku jadi kesel banget. Goals aku jadi harus ketunda lagi. Salah nggak kalau aku menghindar? Tidak salah. Hidup terlalu pendek untuk bertahan dengan orang-orang yang tidak lu senengin. Menurutku manusia toksik itu harus musnah ya, setidaknya menghilang dari pandangan aku. Udah lagi pandemi ditambah toksik kayak nggak kelar-kelar aja gitu. Kepanjangan ya bang, maaf ya soalnya 2020 itu tahun yang paling menyebalkan. Jadi aku kirim email menyebalkan juga. Oke, thank you bang udah mau baca. Hey, stay safe, semoga selalu berada dalam naungan keberkatan Allah. Amin. Ya, kayak gitulah. Ya mungkin ini bagian dari quarter life, mungkin ini bagian dari tanda-tanda yang diberi semesta kalau untuk memperkecil circle pertemanan, untuk ngasih tahu topeng-topeng asli teman-teman kita. Mungkin kayak gitu. Kalau udah bikin sebel apalagi sampai nyambung ke penyakit-penyakit gitu ya udahlah, udah tahu lah jawabannya lah. Nggak usah ditemenin lagi deh. Terakhir lainnya. Aduh gatel. Subjeknya Anda kemana? Ini 27 November. Halo Bang Gilbas, kemana ya 2 minggu nggak upload podcast? Apakah Anda baik-baik saja? Udah nih, sekian mau ngingetin aja. Betul habis lihat YouTube Bang Abdel, wawancara Bang Gilbas. Kayaknya seru banget bahas Bang Isman, ketawanya nggak bisa diem dan duduknya sampai ngangkat gitu. Udah makasih, gue tunggu podcastnya. Dan dia screenshot YouTube-nya Bang Abdel saat gue ketawa sampai berdiri dari kursi. Karena memang yang kami obrolin lucu banget soal Isman. Isman orangnya nggak ada tapi bisa membawa kebahagiaan ke orang-orang lain yang bahkan orangnya tidak perlu ada di situ. Udah berapa menit nih? 20 menit. Satu lagi kali ya emailnya. Boleh lah satu lagi lah. Oke. Nggak penting sih tapi pengen nanya aja. Halo bang, apa kabar? Semoga sehat selalu terhindar dari koronce anjim ini ya. Gaul banget anjim, pakai AJG dong. Bengek Hyung. Aku mau tanya bang, menurut Bang Gilang apa sih tanda-tanda cowok nyimpen perasaan ke cewek? Tanda-tanda. Berarti tanda-tanda aku lagi suka ya sama cewek ya. Caper. Sering ngechat nggak penting. Ini kalau pengalaman gue ya.
sering ngechat nggak penting. Kalau di sosmed zaman sekarang mungkin suka nge-react story atau suka komen foto mungkin ya. Ya caper sih, kayak pengen. Kalau dianya ini ya emang dia tipe yang emang udah lagi mau deketin gitu, nggak cuma sekedar ngeliat-liat dari jauh, nggak sekedar suka, tapi udah mulai mau deketin, kayaknya agak-agak suka cari-cari perhatian gitulah ke si ceweknya. Aku lagi bingung soalnya doi kayak maju mundur gitu, kadang nunjukin kadang cuek. Takutnya ini cuma perasaanku doang. BTW doi emang sifatnya cuek bang. Udah gitu aja bang pertanyaanku, maaf nggak penting, tapi gimana ya, aku penasaran, siapa tahu bang Gilang tahu. Makasih bang. Ya cuma ada yang gitu, ada yang kayaknya diem-diem cuek, sosok dingin, tapi padahal pengen. Ya laki-laki emang aneh lah. Terakhir email tanggal berapa nih? 29 November terakhir tuh. Habis itu udah email bulan Desember ya. Udah segitu dulu ya. Dibacain emailnya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Untuk kalian-kalian yang ada di pemerintahan, jangan tersinggung lah dengan apa yang gue omongin. Ya lihat realita aja. Kalau memang kalian tidak korupsi, tidak pernah korupsi dan tidak akan korupsi, bagus sekali. Saya appreciate kerjaan kalian. Semoga bisa membuat Indonesia lebih baik. Kalaupun kalian ingin korupsi, seperti tips-tips saya tadi, paling nggak dimanjakan dulu rakyatnya sehingga rakyat terbuai dan lupa kalau pejabatnya pada korupsi. Udah, semoga selalu sehat sampai akhir 2020, sampai terus juga sih, sampai sehat, bisa terukur lah kesehatannya gitu, nggak sakit-sakit banget. Semoga pandemi makin sekarang, walaupun pandeminya belum selesai, statusnya cuman makin bisa membangun serpihan hidup satu persatu lagi gitu, biar nggak seterpuruk 3 bulan awal ya. Jaga kesehatan selalu men, stay safe, take care, bye bye, sampai jumpa di episode berikutnya.